Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Kita bertemu lagi dan coba kita mengulas tentang apa yang hari ini memang menyita perhatian masyarakat global, yaitu tentang Palestina dan Zionis Israel. Hubungan atau tepatnya ketegangan di antara kedua belah pihak ini belakangan memang memberikan warna yang cukup determinatif terhadap posisi Israel sebagai pihak yang bisa dikatakan dan banyak pihak meyakini sebagai teroris berbentuk negara dan telah melakukan tindakan-tindakan anti kemanusiaan. Dan karena itu gelombang masyarakat global itu secara perlahan namun pasti mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel itu sendiri. Dan kita temukan sebuah fakta sejarah bahwa sebenarnya ada misi yang menjadi sebuah penguat, pendorong, pendobrak dari Israel untuk terus melakukan upaya-upaya yang selama ini sudah dikenal oleh masyarakat dunia dan didukung oleh Amerika Serikat itu sendiri. Pertanyaannya adalah, mengapa kemudian Palestina itu menjadi sebuah sasaran atau target dari Israel untuk mewujudkan apa yang menjadi misi itu? Tentu saja tidak lain ada sebuah keyakinan yang tumbuh di atas dasar-dasar fakta, atau bahkan mungkin kalau kita bisa lihat cerita-cerita mereka yang di dalam Islam disebut dengan Israiliyat, yang diyakini dengan sepenuh keyakinan mereka itu sendiri. Dan karena itu mereka rela untuk kemudian melakukan apapun. Sekalipun dalam konteks yang lebih empiris kita temukan sebuah fakta baru bahwa ada ungkapan bahwa Israel itu adalah investasi terbaik bagi Amerika, dan seandainya tidak ada Israel hari ini, Amerika harus menciptakan Israel itu sendiri. Ini mungkin lebih bernuansa tentang ekonomi karena disebut the best investment, sekalipun di balik ekonomi tentu ada sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Nah, inilah mungkin jawaban singkat ataupun secuil dari cara kita untuk melihat mengapa Israel punya energi besar dan cenderung membabi buta di dalam mewujudkan apa yang diinginkannya itu. Nah, di sisi lain kita juga melihat bahwa apa yang sebenarnya menjadikan bangsa Palestina memiliki sebuah semangat, gairah yang tidak pernah hilang di dalam kehidupan mereka sehari-hari, bahkan sejak pendudukan 1948 sampai 2021 itu sudah terjadi sekian kali ya banyak mungkin sudah korban jiwa, berjatuhan, dan serangan-serangan seperti bom kemarin itu tampaknya menjadi sesuatu yang akrab bagi masyarakat Palestina. Pertanyaannya juga sama, mengapa mereka tidak memilih pergi saja, mencari tempat yang lebih aman di mana mereka bisa hidup sebagaimana masyarakat dunia pada umumnya. Dan satu fakta menarik, ketika saya datang ke suatu tempat-tempat yang biasa terjadi musibah tahunan, langganan begitu seperti Kampung Melayu banjir itu, kemudian Gunung Kidul berupa kekeringan, saya sempat tanya pada mereka, kenapa nggak pindah saja? Wah, ini tempat lahir saya hidup mati harus ada di tempat ini. Nah, jika dalam konteks tantangan yang sifatnya musiman seperti itu saja orang punya energi untuk bertahan, lebih-lebih Palestina. Masyarakat Palestina adalah masyarakat yang memiliki sebuah keyakinan bahwa mereka lah wakil umat Islam, bahwa mereka lah yang ada di garda terdepan untuk menyelamatkan eksistensi dari masyarakat atau Masjid Al-Aqsa itu dan Baitul Maqdis secara keseluruhan. Dengan demikian maka keyakinan bertemu keyakinan, dan pada akhirnya kita akan temukan bahwa sekalipun Israel mendapat dukungan sebesar apapun dari masyarakat dunia,
maka Palestina tidak akan bergeser sejengkal pun. Atau sebaliknya, sekalipun Palestina mendapat dukungan semua pihak, maka mereka juga tidak akan meninggalkan negeri itu, karena memang ada sebuah keyakinan besar bahwa mereka harus memelihara Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dengan demikian maka dua keyakinan ini bertemu dan berbenturan. Lantas apakah kalau seperti itu harus terus berbenturan? Nah, ini yang kemudian menjadi satu pertanyaan menarik. Kita kembali saja kepada apa dan bagaimana sejarah memberikan cara untuk masyarakat di Baitul Maqdis atau Palestina secara umum itu bisa hidup berdampingan damai. Yaitu kita kembali saja kepada bagaimana Umar bin Khattab menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Yerusalem itu, termasuk yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi mengembalikan itu tidak, apa istilahnya, oh ya kita kembali gitu, enggak, dia butuh ya regenerasi, dia butuh, kalau bahasa pergerakan itu perkaderan, dia butuh penempaan sumber daya manusia yang pada akhirnya lahir sosok pemimpin yang memiliki cara pandang, kualitas, ya, dan juga kiprah seperti Omar, seperti Salahuddin, atau setidak-tidaknya sejalur dengan mereka itu. Karena hanya cara itulah yang menjadikan Palestina itu bisa aman. Dan yang lebih konkret lagi dalam konteks humanisme masyarakat global hari ini, sudah barang tentu dunia sudah melihat bahwa apa yang dilakukan Israel merupakan sebuah pelanggaran, bahkan kejahatan, dan karena itu PBB mestinya bertindak tegas sebagaimana seharusnya mereka sebagai, ya katakanlah, pengatur ya persoalan-persoalan yang ada di negara-negara yang ada di dunia ini. Di saat yang sama, Amerika yang menjadi adidaya seharusnya dengan kapasitas keilmuan mereka yang katanya objektif kan kemudian juga humanis, itu tanpa dituntut mestinya sudah memiliki kesadaran. Tetapi itu adalah aspek-aspek ideal yang pada kenyataannya tidak kita temukan. Nah, solusi kita apa? Langkah kita apa kemudian ke depan? Ya, pertama kita harus terus memiliki semangat untuk menuntut ilmu, karena persoalan Baitul Maqdis ini bukan semata soal-soal politik ekonomi kontemporer, tetapi juga keilmuan itu sendiri. Nah, yang kedua, secara individu maupun kolektif, kita harus terus memberikan sebuah dukungan kepada Palestina dalam rangka untuk mewujudkan kemerdekaan masyarakat Palestina, karena memang konstitusi kita menghendaki demikian. Dan yang ketiga, kita penting untuk mendorong bangsa Indonesia hadir, bahkan mungkin ada semacam kajian tentang Baitul Maqdis, tentang Masjid Al-Aqsa itu sendiri, yang independen, yang dipelopori oleh Indonesia dan didukung oleh negara-negara di dunia. Bagaimana sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi itu kemudian bisa dilakukan bersama-sama. Kalaupun negara tidak bisa melahirkan SDM-nya, setidak-tidaknya dari sisi kajian akademik ilmiah itu bisa didorong dan diwujudkan. Jika tidak, maka kita akan terus bertemu dengan, ya katakanlah, perputaran atau siklus serang menyerang, gencatan senjata, serang menyerang, gencatan senjata, dan lain sebagainya. Dan ini tentu saja satu analisis yang lepas dari pandangan kajian yang umum bahwa ini nanti akan ada hubungannya dengan akhir zaman dan seterusnya. Bahwa itu akan terjadi, ya, tetapi dalam konteks apa yang harus kita lakukan, ya, di luar apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar sebagai manusia, inilah satu hal yang diantaranya bisa kita sumbangkan untuk bagaimana Palestina ini bisa selesai. Yang penting satu saja, kalau PBB Amerika bisa konsisten dengan keilmuannya yang objektif dan humanis dan memberikan sanksi kepada Israel, saya pikir ini sudah menjadi sebuah gerbang baru untuk terwujudnya kedamaian yang sama-sama diharapkan. Tetapi jika itu tidak ada, ya sebuah inkonsistensi itu biasanya akan terus melahirkan problem, ya, kemudian menjadi generator dari troublemaker, dan pada saat yang sama masyarakat akan terus, ya, berada dalam sebuah pusaran kehidupan yang problematik, irasional, dan pada akhirnya saling tidak percaya.
tentu kita tidak berharap itu terjadi, dan semoga bangsa Palestina segera mendapatkan keadilan dan kemerdekaannya, serta dunia mendorong PBB, bahkan mungkin Amerika Serikat atau pemegang hak veto di PBB itu, untuk memberikan sanksi yang tegas dan jelas kepada Zionis Israel. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.